Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sabilani, 236111051, kelas 3B PBI. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak kepada Rasul dan Allah. Akhlak kepada Rasul dan Allah merupakan bagian penting dari kehidupan seorang muslim. Berikut penjelasannya. Akhlak kepada Allah. Yang pertama, taat kepada perintahnya. Seorang muslim harus menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini mencakup menjalankan ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Bersyukur dan bertawakal, menunjukkan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah, serta berserah diri dan percaya kepada keputusan Allah dalam segala aspek kehidupan. Memiliki rasa takut dan cinta kepada Allah. Seorang muslim perlu menjaga keseimbangan antara takut kepada Allah dan cinta kepada Tuhannya. Ini mendorong mereka untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, menghindari perbuatan syirik, beriman bahwa hanya Allah yang layak disembah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Akhlak kepada Allah mencakup sikap, perilaku, dan tindakan seorang muslim yang mencerminkan kepatuhan, rasa hormat, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut beberapa aspek penting akhlak kepada Allah. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid atau mengesahkan Allah. Tauhid adalah dasar utama dari ajaran Islam, yaitu mengimani bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tidak mempersekutukan Allah dengan apapun atau syirik merupakan kewajiban seorang muslim. Taat kepada perintah Allah. Muslim diwajibkan menjalankan perintah Allah seperti puasa, salat, zakat, dan haji, menjauhi larangannya seperti berbuat zalim, mencuri, berzina, minum alkohol, dan lain-lain. Yang ketiga adalah bersyukur. Senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang diberikan, baik nikmat besar maupun kecil. Bersyukur dapat ditunjukkan melalui ibadah dan kebaikan kepada sesama. Yang keempat adalah tawakal atau berserah diri. Seorang muslim harus bertawakal kepada Allah dalam setiap usaha, percaya bahwa Allah mengetahui yang terbaik untuk hambanya. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan berserah setelah berikhtiar maksimal. Yang kelima adalah istighfar, meminta apapun atas dosa-dosa yang dilakukan adalah bentuk akhlak kepada Allah, menunjukkan kesadaran bahwa manusia seringkali melakukan kesalahan. Yang keenam adalah rasa takut, khusyuk, dan cinta kepada Allah. Takut kepada azab Allah tidak berarti menghindari cinta kepadanya. Takut ini memotivasi manusia untuk senantiasa berada di jalan yang benar. Cinta kepada Allah tercermin dalam ibadah yang tulus, penuh khusyuk dan keikhlasan. Yang kedua adalah akhlak kepada Rasulullah SAW, yaitu mengikuti sunnah Rasul, meneladani kehidupan Rasulullah SAW, menjalankan ajarannya dan mengamalkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Mencintai Rasulullah lebih dari cinta terhadap diri sendiri atau orang lain, dan menjadikan panutan sebagai hal aspek kehidupan. Menghormati Rasulullah, menghormati nama, ajaran, dan segala hal yang berkaitan dengan Rasulullah, termasuk menjaga adab ketika menyebutkan namanya dengan mengucapkan sholawat, menyebarkan ajaran Islam. Sebagai umat Rasulullah, kita dianjurkan untuk menyebarkan ajaran Islam melalui perbuatan maupun perkataan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Akhlak kepada Rasulullah adalah bagian umat muslim yang menghormati, mencintai, dan meneladani Rasulullah SAW. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu satu, mencintai Rasulullah. Seorang muslim wajib mencintai Rasulullah lebih dari kecintaan terhadap dirinya sendiri, keluarga, dan atau harta benda. Yang ini mencerminkan dalam meneladani kehidupan Rasulullah dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun tujuannya. Mengikuti sunnah menjadi dari akhlak yang baik kepada Rasulullah. Contohnya adab makan, berpakaian, hubungan sosial, dan lain-lain. Yang ketiga adalah membaca sholawat. Salah satu bentuk penghormatan kepada Rasulullah adalah dengan mengucapkan sholawat ketika mendengar atau menyebut nama beliau. Bacaan sholawat adalah bentuk doa dan penghormatan kepada Nabi yang membawa ajaran Islam. Yang keempat adalah menjaga nama baik Rasulullah, tidak memperolok atau menghina nama Rasulullah. Sebaliknya, selalu menjunjung tinggi nama beliau dengan penuh rasa hormat. Yang kelima adalah meneladani akhlak Rasulullah. Rasulullah adalah teladan yang sempurna dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam sikap pribadi, keluarga, maupun sosial. Beliau dikenal dengan sifat yang seperti sidik atau jujur, amanah, dapat dipercaya, atau tegas, dan tablik menyampaikan. Muslim harus berusaha meniru sifat-sifat mulia Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam adalah menyebarkan ajaran Rasulullah. Seorang muslim dianjurkan untuk menyebarkan ajaran Islam yang telah disampaikan oleh Rasulullah, baik melalui perbuatan atau perkataan yang sesuai dengan ajaran Islam. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.